Selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita menggali kedalaman mitologi yang membentuk imajinasi dunia. Hari ini, kita berlayar menuju Skandinavia yang dingin dan penuh misteri untuk mengungkap kisah salah satu makhluk paling ikonik dan menakutkan dalam cerita rakyat, troll. Dari dongeng anak-anak yang kita dengar di masa kecil hingga film fantasi epik yang kita tonton di layar lebar, sosok troll selalu hadir, membangkitkan rasa takjub sekaligus ketakutan. Namun, gambaran modern tentang mereka seringkali menyimpang jauh dari akar mereka yang asli, yang jauh lebih gelap dan primordial dalam mitologi Nordik kuno. Siapakah mereka sebenarnya? Dan mengapa mereka begitu takut pada matahari? Mari kita mulai perjalanan ini. Dalam mitologi Nordik kuno, troll bukanlah makhluk kecil yang iseng atau jahil. Mereka adalah entitas kolosal. Seringkali hampir tidak dapat dibedakan dari Jeten, ras raksasa kuno yang menjadi musuh para dewa. Bayangkan sebuah gunung yang hidup dan bernapas. Kulit mereka kasar seperti batu, otot mereka kekar seperti akar pohon raksasa, dan ukurannya mampu menghancurkan seluruh hutan hanya dengan satu langkah. Penggambaran klasiknya menempatkan mereka sebagai arketip kekuatan alam yang brutal, mentah, dan tidak berakal. Mereka adalah perwujudan dari alam liar yang paling ganas. Sebuah kekuatan yang ada jauh sebelum peradaban manusia muncul. Watak mereka sepenuhnya sejalan dengan penampilan fisik mereka yang menakutkan. Dalam banyak kisah, troll dikenal bodoh, lambat berpikir, dan memiliki kecenderungan alami terhadap kejahatan atau setidaknya permusuhan total terhadap manusia. Dan semua yang berhubungan dengan peradaban, mereka adalah simbol dari wilayah liar yang belum tersentuh, alam yang kejam, dingin, dan tidak bersahabat. Setiap kali seorang petani kehilangan ternaknya secara misterius di malam hari, atau seorang pelancong menghilang tanpa jejak di pegunungan, troll seringkali menjadi tersangka utamanya. Mereka tidak membangun, mereka hanya menghancurkan, mereka tidak berpikir. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri buas mereka. Habitat alami mereka mencerminkan sifat mereka yang terpencil dan antisosial. Mereka mendiami tempat-tempat yang dijauhi manusia, gua-gua gelap yang lembab dan berbau tanah, puncak-puncak gunung yang selalu tertutup kabut tebal, jurang yang dalam dan tak berdasar, atau di bawah jembatan tua yang sepi, jauh dari cahaya peradaban. Mereka adalah makhluk kegelapan sejati, dan inilah yang membawa kita pada kelemahan paling ikonik dan paling fatal yang mereka miliki. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, jika troll adalah makhluk yang begitu besar, begitu kuat, dan begitu tangguh, apa yang sebenarnya bisa mengalahkan mereka? Apakah perlu pasukan satria pemberani atau pahlawan legendaris dengan pedang ajaib? Jawabannya secara mengejutkan, sangat sederhana dan puitis. Cahaya, ya, cahaya matahari. Dalam banyak sekali cerita rakyat Nordik, jika seekor troll, sekecil apapun, terpapar sinar matahari bahkan hanya secercah cahaya fajar saat matahari terbit, sebuah proses yang mengerikan dan instan akan terjadi. Tubuh raksasa mereka akan langsung kaku, kulit mereka yang keras seperti batu akan mendingin, dan dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi batu. Mereka membeku selamanya, menjadi patung abadi yang berdiri sebagai peringatan bisu di lanskap Skandinavia. Formasi bebatuan aneh di pegunungan Norwegia atau Swedia seringkali dikaitkan dengan legenda troll yang gagal kembali ke sarangnya sebelum fajar menyingsing. Kelemahan unik ini bukan hanya detail cerita yang menarik. Itu adalah kunci mengapa troll menjadi ancaman yang begitu menakutkan di malam hari. Mereka terpaksa berburu, berkeliaran, dan menebar teror hanya di bawah lindungan kegelapan pekat atau di tengah cuaca paling buruk seperti badai salju yang lebat. Inilah mengapa fajar selalu menjadi penyelamat bagi para pelancong yang ketakutan, yang berhasil bertahan hidup melewati malam yang panjang dan mengerikan. Setiap detik penantian menuju matahari terbit adalah perjuangan hidup dan mati. Menariknya, seiring berjalannya waktu dan penyebaran cerita rakyat Skandinavia ke seluruh dunia, konsep troll mulai melunak dan bervariasi. Dalam beberapa cerita yang lebih modern, troll digambarkan sebagai makhluk yang lebih kecil, seperti peri bukit atau makhluk nakal yang hanya suka mengganggu dan mencuri barang-barang kecil. Mereka kehilangan sifat raksasa dan keganasan mereka, menjadi lebih mirip goblin atau Nomi. Namun, citra klasik troll raksasa yang berubah menjadi batu di bawah sinar matahari
tetap menjadi inti dari representasi mereka dalam budaya populer modern, dari buku-buku fantasi hingga video game. Pada akhirnya, troll Nordik adalah lebih dari sekadar monster dalam cerita pengantar tidur. Mereka adalah personifikasi dari ketakutan purba manusia terhadap alam liar yang tak terkendali dan kekuatan alam yang tak terduga. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan kekuatan terbesar sekalipun memiliki batas, dan bahwa kegelapan, sekuat apapun kelihatannya, tidak akan pernah bisa bertahan selamanya melawan cahaya yang datang. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan mitos hari ini. Jika Anda menemukan cahaya dalam kegelapan kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan petualangan mitologi kita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.